Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kandidat potensial di Pilgub Jawa Barat masih didominasi sejumlah nama lama. Namun bukan berarti nama baru tidak punya peluang yang sama. Salah satunya putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie, yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana peluang Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat dalam survei berikut ini. Yang pertama, pemirsa, survei dari Indikator Politik Indonesia tanggal 20 sampai 27 Juni 2024. Dalam simulasi 3 nama ini, Ilham Habibie disandingkan dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Elektabilitas Ridwan Kamil masih di posisi tertinggi dengan 56,3%. Disusul Deddy Mulyadi di angka 35,1%. Baru kemudian Ilham Habibie di 3,3%. Meski terpaut cukup jauh, namun nama Ridwan Kamil hampir bisa dipastikan diusung Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju untuk maju di Pilkada Jakarta. Sehingga jika mengacu pada simulasi 3 nama ini, maka nama Deddy Mulyadi dan Ilham Habibie lah yang terkuat. Sementara itu, pemirsa, dari survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju pada periode 22 hingga 26 Juli 2024 di Kota Bogor, nama Ilham Habibie menempel Ridwan Kamil. Ridwan Kamil di posisi pertama 28,88%. Diikuti Ilham Habibie 21,25%. Di posisi ketiga barulah ada nama Deddy Mulyadi 18,5%. Kemudian ada juga nama Bima Arya dan Deddy Mizwar masing-masing 14,13% dan 7,63%. Ya pemirsa, inilah profil putra sulung B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Ia menjadi salah satu kandidat potensial yang akan berkontestasi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ilham Habibie adalah putra pertama dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia lahir di Aachen, Jerman pada 16 Mei 1963. Ia mengenyam pendidikan sarjana, magister hingga doktoral pada bidang teknik penerbangan di Technical University of Munich. Saat ini Ilham menjabat sebagai CEO PT Iltabi Rekatama dan PT Regio Aviasi Industri. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional atau Wantiknas. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Iltabi Bara Utama dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia. Di bidang organisasi, pemirsa, Ilham Habibie saat ini berperan selaku Ketua Dewan Pembina Habibie Center. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI tahun 2021 hingga 2026. Ya pemirsa, dan masih bergabung bersama kami di studio malam hari ini putra sulung B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Kang Ilham, ini kalau dari background tadi kita sudah sama-sama lihat dari kecil sampai berapa tahun di luar negeri di Jerman dan Amerika Serikat, dan tadi yang membedakan dari almarhum ayah juga, ayah itu balik ke Jakarta langsung terjun di politik, sementara Kang Ilham menunggu berapa tahun ini baru memutuskan terjun di politik ya? Sudah 28 tahun. 28 tahun, baru sekarang memutuskan ke politik. Dan kenapa di pemilihan gubernur? Tepatnya lagi di Jawa Barat, Kang Ilham? Itu ada 2 alasan. Pertama, alasan pribadi. Saya memang begitu saya pulang dari luar negeri ke Indonesia, saya pulang ke Bandung. Saya lama tinggal di situ, bekerja di situ, pernah ngajar di situ, ada anak saya yang lahir di situ, kita punya rumah di situ, saya punya sanak saudara di situ, orang tua saya dua-duanya pernah masa remajanya di Bandung, mereka berkenalan di situ, menikah di situ. Saya ada perusahaan di situ, jadi ya bagaimana ya, saya ada nilai-nilai sentimental sendiri ya, emotional attachment ya, saya punya hubungan emosional, punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung gitu ya. Yang kedua yang saya sebut di sini adalah Jawa Barat itu punya peranan khusus dalam rencana kita menjadi negara maju atau Indonesia emas. Jadi kita kan sudah lihat apa kita mendapatkan medali emas, perlu saya sebut juga kita insya Allah menjadi Indonesia emas. Jadi kita ini dan selamat ya kepada Pak Frederick. Wah, saya benar-benar terharu sekali, luar biasa. Tapi itu memang kita bisa lihat ya bahwa kita bisa berprestasi. Kita bisa lebih dari kita ini bisa ya, berprestasi kelas dunia
asal dikasih kesempatan, asal kita mempersiapkan diri dan kita gigih dan kita memang didukung oleh semua orang, itu bisa kita kelas dunia. Dan begitu pun juga dengan kita menjadi negara emas, negara maju, kita bisa. Buktinya misalnya tahun 95 kita pernah melihat adanya penambangan perdana dari pesawat N220 di Bandung, Jawa Barat juga. Itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Tapi membuktikan bahwasannya kita sebagai bangsa bisa membuat pesawat dan bisa terbang dan bisa membuat industri. Nah, kenapa tidak bisa kita membuat itu industri secara keseluruhan? Itu yang menurut saya perlu kita fokuskan. Karena begini, kalau Indonesia mau jadi maju, kita lihat saja bagaimana lain negara di Asia, mau kita sebut Jepang, Korea dan Tiongkok, mereka maju kenapa? Karena ekonomi mereka kuat. Ekonominya kenapa kuat? Karena industrinya kuat. Industrinya kuat, dia bisa produk. Tadi kan sumber daya manusianya juga kuat untuk membuat industri kuat itu. Tapi tadi kan Mbak tadi sudah sebut, saya pulang pergi naik bus. Ya busnya dari negara mana? Tiongkok. 30 tahun yang lalu mereka belum bisa. Sekarang mereka bisa. Bahkan mereka boleh dikatakan mungkin salah satu produk terbaik sedunia untuk untuk kereta api cepat itu dari Cina. Jadi kita benar-benar harus acungkan nama mereka, itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita mau maju harus seperti mereka juga. Nah, udah jelas ya, kalau kita maju industri harus maju. Industri itu di Indonesia di mana? Di Jawa Barat. Lebih dari 55% industri kita di Indonesia, di 38 provinsi. Satu provinsi megang lebih dari 50%. Itu Jawa Barat. Nah, jadi saya merasakan saya ini punya latar belakang yang terkait dengan industri. Saya insinyur, saya pengusaha di bidang industri, saya pernah kerja di industri secara profesional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya banyak bisa sangat dimanfaatkan di Jawa Barat ini ya, Kang ya? Penting sekali. Dan selain dari itu, industri juga menyediakan lapangan pekerjaan yang kita sangat perlukan. Kan kalau kita lihat di pasar kita, di pasar kerja kita, banyak sekali yang mencari pekerjaan, bahkan banyak yang di PHK. Baik yang sangat kena itu Jawa Barat. Dan menurut saya harus kita mendegakkan kembali kekuatan industri kita, misalnya tekstil harus kita hidupkan kembali, dan banyak industri lainnya. Jadi bukan saja pesawat terbang, tentunya ini hanya contoh, tapi juga sektor industri lainnya. UMKM dan usaha menengah juga bisa ya, itu Kang, juga ya? penting sekali. Jadi pertama lapangan pekerjaan, kedua pendidikan terkait, ketiga UMKM. Tapi kalau saya katakan industri, tidak berarti kita hanya membangun pabrik, tidak. Kita justru membangun SDM yang mumpuni, yang juga bisa digunakan di sektor lain, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, semuanya akan mendapatkan manfaat. Jadi satu ekonomi Jabar itu yang memang mempunyai semua sektor itu lintas sektoral ini bisa sangat berperan ya. Betul sekali. Kang Ilham, ini kan juga melihat dari almarhum ayah begitu. Ini juga bukan politisi murni tapi juga teknokrat. Nah, ini memang Kang Ilham siap dengan konsekuensi kalau terjun ke politik. Ya namanya politik kan ya pasti adalah kisruh-kisruh begitu. Kalau dilaporkan misalnya ke aparat penegak hukum, ada suatu kasus. Bagaimana ini permainan politik? Siap, Kang? Saya kira harus siap, dan kalau kita tadi kan mengacu kepada Bapak pun juga mengalami hal itu sewaktu kepresidenan, ya kan masih ingat ya. Di masa yang sulit. Sulit sekali. Jadi memang kita harus siap dengan itu. Ya ada caranya gimana bisa kita menangani hal itu selama kita memang tidak berbuat sesuatu yang tidak legal gitu ya. Kalau memang tidak ada salahnya ya. Kalau ada yang mau kritik silakan, salah. Tapi kalau memang kita berbuat salah dan tidak legal ya memang kita harus dihukum. Arti politik untuk seorang Ilham Habibie ini apa? Arti politiknya untuk mencapai tujuan. Saya pulang ke Indonesia kan tujuannya adalah untuk ikut membangun negara dan bangsa. Saya pakai jalur bisnis, akademisi atau organisasi. Sekarang saya tetap tujuannya sama tapi pindah jalur. Tapi tujuannya sama untuk mensejahterakan begitu ya? Betul, mensejahterakan, memajukan dan juga membuat Indonesia negara maju dan Indonesia emas. Kalau dari almarhum ayah sendiri, ada mungkin pesan terakhir atau pesan yang paling sampai sekarang terkenang begitu di memori Kang Ilham? Wah, banyak sekali yang saya mau sampaikan di sini, tapi ada yang agak private gitu ya. Jadi menurut saya, tapi yang jelas satu hal, saya memang harus selalu aktif juga untuk membantu saudara-saudara saya, keluarga, untuk mereka punya kedudukan dalam hidupnya, dan juga termasuk orang-orang yang dekat kepada Bapak. Itu Bapak pesan kepada saya. Kalau soal pesawat terbang dan juga industri terkait, Bapak juga sebetulnya secara tidak langsung menitipkan itu kepada saya, bahwasanya itu satu ketika insya Allah akan bisa maju, karena kita berdua pernah mendirikan satu perusahaan swasta yang sebetulnya dimaksudkan untuk melanjutkan perjuangan Bapak untuk kita di Indonesia mempunyai industri pesawat terbang yang kuat. Bukan karena itu hobi Bapak, tapi memang Indonesia perlu pesawat, dan itu menjadi contoh untuk kita dan menumbuhkan PD, kepercayaan diri kita bahwasanya kita mampu. Mampu membuat industri, mampu membuat
menguasai teknologi dan mampu membuat produk-produk yang kelas dunia. Oke, baik. Mungkin terakhir itu kenang-kenangan lah begitu pertemuan dengan Pak Habibie. Seperti apa pada saat itu terakhir kali bertemu dengan Bapak? Terakhir kali saya bertemu dengan Bapak itu agak sedih, memang di ruang ICU ya, di SPAD, di Rumah Sakit RSPAD di Jakarta. Yeah. Dan kita waktu itu sekeluarga memang sekeliling Bapak, dan kita melihat begitu Bapak menjadi sudah capek mungkinnya karena lama dihidupkan dengan sebuah mesin untuk pernafasannya, dan itu memang yang momen yang terakhir. Bapak sudah tidak sadar lagi. Ya. Jadi yang memang dikenang ini sangat sedih, tapi semoga semangat dari almarhum B.J. Habibie juga tetap hidup dan bisa dilanjutkan oleh putra sulungnya di Jawa Barat ya, Kang Ilham ya. Baik, kita ada pesan terakhir mungkin Kang Ilham yang mau disampaikan kepada masyarakat? Saya kira khusus kepada generasi muda, karena saya lihat bahwasanya generasi muda ini kadang agak frustrasi bahkan depresi karena masa depan itu tidak jelas. Saya tahu bahwasanya generasi muda itu kalau mencari pekerjaan, khususnya generasi Z atau Z, mereka itu 75% atau lebih susah mendapatkan pekerjaan tepat. Saya kira yang saya mau sampaikan, memang hidup ini penuh dengan perjuangan, kita tidak boleh menyerah, tidak kena melelah, dan saya yakin bahwasanya kita akan mempunyai satu masa depan yang lebih cerah. Memang kita mengalami, dan itu bukan saja di Indonesia, adanya tantangan-tantangan yang pasti kita akan tanggulangi, tapi tetap saja jangan kita harus tetap gigih dalam perjuangan itu, karena kita memang, saya yakin kita adalah bangsa yang unggul dan kita bangsa yang berkemampuan asal diberikan kesempatan, asal kita juga ada kita saling mendukung dalam hal itu, dan asal kita tidak kehilangan semangat dalam perjuangan tersebut. Mentalitas dan semangat anak muda ini harus tetap digaungkan menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Terima kasih banyak Kang Ilham Habibie, putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, sukses Kang Ilham untuk rencananya nanti melaju di Pilkada Jawa Barat. Hatur nuhun, selamat malam Kang Ilham.